Rifa Syahidah dan Anda menyaksikan Learning Journal. Di Learning Journal malam ini kami akan membahas seputar materi dari kelompok 3 tentang jurnalisme investigasi, mulai dari menelusuri sejarah, proses, dan perbedaannya dengan jurnalisme lain. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Mari kita mulai dengan pembahasan utama kita malam ini. Sejarah jurnalisme investigasi. Istilah investigasi pertama kali digunakan oleh Nelly Belly pada 1890 yang menyelidiki kehidupan pekerja di bawah umur di pabrik. Investigasi jurnalisme muncul di akhir abad ke-19 sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengetahui realitas yang tidak diungkapkan oleh pemerintah. Pada awal abad ke-20, istilah muckraking digunakan untuk wartawan yang menyelidiki dan mengungkapkan korupsi politik dan bisnis seperti yang dilakukan Datterbell dan Lincoln Stevens. Pemirsa, dari sejarah panjang ini kita bisa melihat betapa pentingnya jurnalisme investigasi dalam memberi suara kepada kebenaran dan mendorong perubahan yang positif. Berita kedua yaitu tahap-tahap dalam jurnalisme investigasi. Selanjutnya mari kita masuk ke tahap-tahap yang harus dilalui seorang jurnalis investigasi dalam melakukan peliputan. Tahap pertama adalah pemilihan topik. Tahap kedua yaitu penelitian awal. Tahap ketiga adalah pengumpulan data mendalam. Tahap keempat adalah analisis data. Dan tahap terakhir adalah penulisan dan penyajian laporan. Tahapan ini menunjukkan betapa seriusnya pekerjaan jurnalisme investigasi yang menuntut kerja keras, ketelitian, dan tanggung jawab yang besar. Berita ketiga yakni perbedaan antara jurnalisme investigasi dan jurnalisme biasa. Pemirsa, pada berita ketiga ini kita akan melihat perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme biasa. Secara umum, jurnalisme biasa lebih berfokus pada pelaporan peristiwa yang baru terjadi, mengabarkan berita harian atau fakta-fakta langsung yang bisa segera disampaikan kepada publik. Jurnalisme biasa cenderung bersifat interaktif, melaporkan apa yang terjadi di permukaan tanpa melakukan investigasi mendalam. Di sisi lain, jurnalisme investigasi adalah proses yang lebih panjang dan detail. Jurnalis investigatif menggali informasi tersembunyi, mencermati berbagai aspek di balik sebuah peristiwa, dan meneliti isu yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat. Jurnalisme investigasi menuntut pengumpulan data mendalam serta pembuktian fakta yang lebih kuat dan seringkali membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu investigasi. Contoh nyata perbedaannya adalah ketika ada kasus dugaan korupsi, jurnalisme biasa mungkin hanya melaporkan fakta yang ada, seperti siapa yang terlibat dan kapan terjadi. Namun jurnalisme investigasi akan menggali lebih jauh dan lebih mendalam siapa saja yang terlibat di belakang layar, apa motif yang ada, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas. Berita keempat masuk pada prinsip-prinsip utama dalam jurnalisme. Pada berita keempat ini, mari kita bahas prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap jurnalis, terutama dalam melakukan investigasi. Prinsip pertama adalah keakuratan. Setiap fakta yang disajikan harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip kedua adalah independensi. Jurnalis harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak tertentu. Prinsip ketiga adalah keseimbangan dan keadilan. Jurnalis harus menyajikan informasi secara berimbang. Masuk berita kelima yaitu prinsip-prinsip khusus dalam investigasi report. Berita terakhir kita akan mengulas prinsip-prinsip khusus dalam laporan investigasi. Prinsip pertama adalah kerahasiaan sumber. Prinsip kedua adalah objektivitas. Prinsip ketiga adalah ketekunan. Prinsip terakhir adalah penilaian risiko. Demikianlah Learning Journal malam ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Learning Journal. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan Learning Journal di channel YouTube kami. Dan saksikan kembali program Learning Journal selanjutnya di waktu yang sama. Saya Rifa Syahidah, selamat malam dan sampai jumpa.